Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jemaah Kalam TV dan jamaah Masjid Alumni IPB dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Vera Farfala di kajian Syuruk spesial Ramadan, dan kali ini kita kedatangan ustazah yang sangat menginspirasi, yaitu Ustazah Isufi Jatiningsih. Masya Allah. Sehat ustazah? Alhamdulillah harus sehat, supaya Ramadan kita sukses insya Allah. Masya Allah. Nah insya Allah jemaah sekalian, kita akan membahas suatu tema tentang sesuatu yang menarik untuk dikupas dan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Nah kebetulan di bulan suci Ramadan ini adalah Ramadan Syahrut Tarbiyah, di mana Ramadan ini selain kita akan mendapatkan begitu banyak pahala, kita juga wajib sekali untuk mengkaji ilmu. Namanya juga bulan Ramadan Syahrut Tarbiyah, otomatis di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan banyak sekali pendidikan ya untuk diri sendiri, dan terutama karena ustazah yang satu ini ya berkecimpung di bidang parenting, keluarga dan muslimah, kita akan mengupas Ramadan Syahrut Tarbiyah dalam keluarga kita. Masya Allah. Nah ustazah nih, berbicara bulan suci Ramadan, di mana Ramadan Syahrut Tarbiyah ini adalah bulan pendidikan. Ketika kita berbicara dalam sebuah keluarga di bulan suci Ramadan, sebetulnya hal apa saja nih ustazah yang bisa dijadikan pendidikan bagi keluarga-keluarga kita? Mangga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah,
bulan di mana kita mendidik diri kita, mendidik raga kita, mendidik iman kita, mendidik keyakinan kita. Jadi kalau kita lihat ya Mbak Vera, seruan Allah di bulan Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, kita tuh di bulan tarbiyah itu saatnya membuktikan kita tuh imannya segimana sih gitu. Kita tuh bener nggak yang dipanggil oleh Allah itu iman kita, sehingga kalau iman kitanya kuat, maka kita akan merespon perintah saum itu dengan respon yang sangat luar biasa. Tapi kalau iman kitanya cetek, ringan gitu, oh besok Ramadan, oh iya gitu. Nggak akan be aja gitu ya. Nah, apa yang ditarbiyah selama bulan Ramadan itu banyak sekali hal yang kita didik dalam diri kita sendiri. Mendidik hawa nafsu kita yang biasanya pengen bawaannya makan terus, minum terus, pengennya semua yang dimauin ada. Tapi di bulan Ramadan ini kan kita mentarbiah nafsu kita. Oh ini saatnya tidak makan, ini saatnya tidak minum dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang tarbiyah, tentu kita berpikir goalnya apa sih di Syahrul Tarbiyah ini? Yang harus kita didik tuh sampai seperti apa gitu. Kalau kita lihat di Al-Quran, Al-Baqarah 183 sampai 187, itu ada 3 goal ya dalam pemahaman saya. Semoga Allah memaafkan saya kalau saya salah mau mentadaburinya. Jadi harus punya goals ya. Betul, dan goals itu Allah yang menentukan. Jadi selama kita mentarbiah iman kita, mentarbiah diri kita di bulan Ramadan itu, goalnya itu adalah la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Supaya kita jadi orang takwa, supaya kita jadi orang yang bersyukur, dan supaya kita jadi orang yang smart. Jadi orang yang bijak gitu dalam memutuskan apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan. Itu goalnya, itu luar biasa. Sejauh kan? itu ya? Sejauh itu Ramadan itu oleh Allah dicanangkan apa indikator capaiannya gitu kalau kata guru ya, indikator capaiannya. Sehingga proses mencapai goals itu tentu tidak akan mudah hanya dalam waktu 30 hari kalau kita melakukannya ngasal. Dan tidak ada pendidikan kecuali harus dirancang. Maka sebelum Ramadan sebuah keluarga itu sangat saya anjurkan gitu ya, dipimpin oleh ayah tentunya sebagai kepala rumah tangga, mencanangkan proses tarbiyah di bulan Ramadan itu seperti apa. Bagaimana nanti mentarbiyah, misalnya kalau yang masih punya anak-anak kecil yang baru belajar saum, bagaimana mentarbiyahnya? Apakah kita memaksanya gitu? Nanti pas anak-anak masuk sekolah, ibunya yang kebanggaan sama temen, gimana sis? Anak aku mah baru TKB udah 30 hari full. Oh, itu kayak bangga banget gitu. Apakah seperti itu? Dan kita tidak tahu, jangan-jangan anaknya ngerasa bulan yang paling menyebalkan adalah bulan Ramadan, misalnya gitu kan. Jadi teringat adalah memorinya. Karena memorinya tuh dipaksa. Apakah seperti itu gitu? Iya, tujuannya tuh bukan cuma anak itu tuntas saum 30 hari kan kalau untuk anak awalan, tapi bagaimana dia kita mentarbiah mereka supaya mereka punya persepsi positif tentang Ramadan. Sehingga dia punya kebahagiaan, nanti sudah besar dia punya kebahagiaan, punya kerinduan akan datangnya Ramadan. Bukan sebaliknya. Itu proses tarbiyah, melekatkan perasaan bahagia dengan ibadah Ramadan kepada anak-anak yang baru belajar saum. Atau misalnya kita mentarbiyah diri kita sendiri, apa yang ingin kita tarbiyah? Kalau di hari-hari biasa mungkin kecintaan kita kepada Al-Quran tuh standar gitu ya. Satu juz lah ya. Satu juz udah luar biasa gitu ya. Maksimal banget ya. Maksimal banget gitu. Ternyata para salafus soleh itu bisa satu hari ada yang khatam 2 kali kayak Imam Syafi'i gitu ya. Itu gimana bisa khatam 2 kali? Tapi mungkin itu muncul dari kecintaan yang sangat luar biasa. Betul gak iman kita tuh sedemikian di bulan Ramadan? Maka dididik dan Allah menyiapkan stimulusnya tuh luar biasa. Rasulullah SAW menyiapkan stimulusnya luar biasa. Konon katanya, kata guru saya, itu satu huruf, satu ayat di bulan Ramadan itu setara dengan pahalanya menghatamkan Al-Quran di bulan lain. Masya Allah. Al-Quran itu menjadi sangat spesial di bulan Ramadan karena Allah memilih Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Dan Allah memilih menurunkan Al-Quran itu di malam yang paling spesial di bulan Ramadan.
Ramadan adalah saatnya kita mendidik keimanan kita, kecintaan kita terhadap Al-Quran. Sehingga nanti setelah Ramadan, ketakwaan kita bertambah. Salah satu indikator sederhananya adalah saum sunnah kita bertambah, sholat sunnah kita bertambah, tilawah kita bertambah, jaga lisannya juga makin ketat, jaga pandangannya makin ketat. Kenapa? Karena dilatih selama bulan Ramadan. Dan itu tuh butuh keimanan yang lebih mendalam ya, nggak cuma keimanan yang standar gitu. Jadi luar biasa kalau kita mau melakukan proses tarbiyah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita di bulan Ramadan, maka harusnya gitu ya, sebelum kemarin-kemarin sebelum Ramadan tuh para ayah, para bunda itu harus merancang itu. Harus dirancang, harus ya? dirancang, betul, karena tidak ada sebuah goals yang besar, cita-cita besar tanpa sebuah perencanaan. Ketika kita merencanakan sebuah kebaikan, itu sebetulnya kita sudah 50% merancang kebaikan itu sendiri. Dan sebaliknya ketika kita ingin la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun, tapi kita nggak merancang apa-apa, bagaimana langkah kita untuk mencapai itu semua, kita nggak akan dapat apa-apa. Seperti yang Rasul sabdakan, sebagian besar dari yang saum tuh nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi harus disiapkan, ya. Harus disiapkan ya. Jadi tadi panggilan Ramadan ini berarti tergantung keimanan kita ya, Ustazah ya. Betul banget. Ketika kita menyambut itu dengan bahagia, dengan semangat, dengan Masya Allah ini saatnya memaksimalkan amal. Oh ternyata itu memang harus dilandasi keimanan. Kalau kita meresponnya dengan B aja, maka kita harus koreksi nih. Jangan-jangan iman kita ya standar ya. Nanti akan terlihat kenapa Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, nanti akan terlihat terseleksi ya. Segimana kadar iman kita itu akan terlihat dari ekspresi ibadah kita selama bulan Ramadan. Ada orang yang selesai 30 hari, tapi begitu selesai Ramadan, selesai juga nih Ramadan. Masya Allah. Tuh kan? Ada yang kebanyakan ya. Kebanyakan gitu ya. Tapi ada para sahabat itu ketika selesai Ramadan, di malam terakhir itu Rasul menyebutkan bergemuruh seperti pasukan lalat. Kenapa? Nangis semua. Mereka sangat bersedih kehilangan satu hari di mana ada satu hari, satu malam yang pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu menangis. Apa yang membuat para sahabat sedemikian sedih meninggalkan Ramadan? Iman. Apa yang membuat orang-orang merasa berat banget gitu? Ada yang saum di hari pertama, kemudian hari keduanya masih saum. Semangat sampai di tempat kerja ngelihat ada mulai itu kan gitu. Itu akan terlihat gitu. Seberapa kuat kita untuk duduk menghadap Allah dengan membaca kalamullahnya. Seberapa kuat kita untuk berdiri di malam-malam Ramadan. Seberapa mudah kita melepas mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan. Itu adalah kadar iman kita. Jadi kalau kita menempa iman-iman di sebelum bulan Ramadan, maka kalau bahasa saya tuh Ramadan tuh ujian praktek gitu. Saatnya mengamalkan teori-teori ini ya. Membuktikan seberapa iman kita. Maka harusnya jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu kita tuh mempersiapkan iman kita supaya kita tuh bahagia. Karena hanya orang-orang yang beriman yang akan bahagia menyambut Ramadan. Kalau kata ustaz saya katanya yang orang beriman tuh menyambut Ramadan tuh harus seperti pengantin perempuan menunggu kedatangan pengantin laki-laki katanya. Kebayang ya bahagianya. Bahagia kan gitu. Kenapa? Berbunga-bunga. Iya berbunga-bunga, ditunggu-tunggu banget. Kenapa? Dia paham betul di balik itu semua tuh, di balik peristiwa itu ada kebahagiaan yang menanti yang lebih besar gitu. Sehingga kalau orang mau menunggu hari pernikahannya, dia kan akan prepare tuh. Iya kan? Semuanya dipersiapkan. Masih ingat nggak? Kita nyiapin mulai dari penitih sampai dengan gedung, catering, wah segala macam. Kenapa? Pengen sukses. Maka ketika kita merancang kesuksesan kita di bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan itu. Semuanya, mulai dari imannya,
properti perlengkapannya, dicek jangan-jangan kacamatanya udah buram lihat Al-Quran, jangan-jangan Al-Qurannya sekarang udah kekecilan, udah digini-gini, berarti harus ganti itu. Jangan-jangan Al-Qurannya juga jangan-jangan udah pudar lagi ya. Gitu kan. Jadi semuanya itu menunjukkan kesiapan kita, rasa bahagia, sambutan kita kepada Ramadan. Kebayang nggak kalau Allah ngelihat kita seperti itu? Masya Allah. Ya kan? Kita kalau misalnya orang tua nih pulang dari mana gitu, terus kita video callan sama anak cucu, terus anak tuh seneng banget gitu ya, kita datang tuh, Jida ini udah aku bersihin ya kasurnya, udah aku siapin, itu tuh bahagia banget, seolah-olah kita tuh ya Allah ditunggu banget nih, disambut banget gitu. Kebayang nggak ya Allah ngeliatin kita kalau kita lagi beres-beres rumah, kita lagi tilawah sambil terkantuk-kantuk gitu ya, pengen banget memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Allah tuh kayaknya gitu, kalau dalam bayangan saya, Allah tuh ngeliatin kita sambil senyum, ya Allah itu hambaku yang sedang berusaha. Masya Allah, romantis banget kebayanginnya. Persiapan, pokoknya persiapan. Mumpung masih tersisa ya beberapa hari insya Allah, terutama mempersiapkan 10 hari terakhir. Itu adalah tarbiyah kita yang paling luar biasa di bulan Ramadan. Ya. Puncaknya. Nah, mumpung masih ada waktu beberapa hari sebelum 10 hari terakhir, kita songsong Lailatul Qadar, rencanakan dari sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi semakin tercerahkan ya Ustazah ya. Jadi selain kita mengkoreksi nih, bagaimana kita merespon ya tadi dengan keimanan, juga kita harus merencanakan ya. Betul. Karena dari buku yang pernah saya baca, ketika kita gagal merencanakan, maka kita merencanakan kegagalan. Masya Allah. Nah Ustazah, di pertanyaan kedua ini, kita akan membahas tantangan nih ya, para permisah. Betul. Kita akan membahas tantangan. Tadi ketika kita sudah mempersiapkan keimanan kita juga sudah menyiapkan goals yang akan dituju ya dengan strategi-strategi ya, menyiapkan semuanya nih, mau benar-benar menyambut Ramadan. Pada akhirnya ternyata meleho juga nih dengan adanya tantangan. Nah, tipsnya dari Ustazah apa nih ketika kita sudah siap ready nih untuk memaksimalkan ibadah, menghadapi tantangan di bulan Ramadan, karena tidak biasa ya, tidak makan di siang hari, memanjangkan doa di malam hari, dan banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak biasanya kita lakukan di 11 bulan yang lainnya kita lakukan. Pasti ada perbedaan nih. Kira-kira dalam menghadapi tantangannya seperti apa Ustazah? Baik, kalau dalam persepsi saya ya, tantangan terberat Ima buat saya ya, mungkin buat Mbak Vera lain lagi. Tantangan terberat kita menghadapi Ramadan itu adalah karena Ramadan itu sudah biasa banget. Ramadan itu sudah sering. Untuk saya yang berusia hampir 60 tahun, itu kan berarti udah berapa puluh tahun tuh, udah lebih dari 45 tahun saya puasa. Jadi kalau sudah biasa, usually rasanya tuh ya, yang sulit itu adalah menghadirkan rasa. Itu tuh buat saya ya tantangan tersendiri. Dulu mungkin ketika kita awal-awal hijrah lah dalam tanda kutip ya, ketika Ramadan kita bisa hatam Al-Quran tuh, ya Allah gitu kan, kayak gimana gitu kan, kita bisa itikaf tuh rasanya tuh gimana gitu. Tapi ketika itu berulang, sekarang mah hatam sekali mah biasa, hatam 2 kali saya udah biasa, itikaf malam ganjil aja udah biasa, itikaf dari hari pertama sampai hari terakhir udah biasa gitu ya. Nah itu tantangan terbesar. Jadi bagaimana kita menghadirkan rasa nikmatnya iman ketika kita beribadah itu tantangan tersendiri. Karena kalau sesuatu yang sudah rutin gitu, itu biasanya kehilangan rasa. Jadi kita bangun harus diperbaharui. Betul, harus diperbaharui. Kita bangun setiap pagi bisa melihat, bisa bicara, air masih ada, segala macam masih ada tuh. Ya biasa aja kita nggak salto kan, nggak bilang wow saya masih bisa lihat, saya bilang enggak, biasa aja. Nah rasa itulah kemudian yang akan membuat kita punya ya melaksanakan ibadah itu ada cita rasanya gitu, sehingga kita menikmati setiap ayat Al-Quran, kita menikmati setiap pegelnya, setiap ngantuknya, setiap lelahnya, setiap laparnya tuh benar-benar dihayati, dinikmati sebagai sebuah kenikmatan iman gitu. Kalau buat saya itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah ketika kita berhadapan dengan ujian hawa nafsu.
Oke, itu yang terberat juga ya. Itu juga lumayan berat karena stamina iman kita itu kadang-kadang hanya sampai di hari ke-10 pertama. Rata-rata ya. Ukurannya apa? semangatnya. Ukurannya masjid. Dan Hari mall. pertama. Ramainya masih Hari pindah ke mall. pertama masjid penuh sampai parkiran dipasangin terpal. Hari kedua masih penuh, hari ketiga maju dikit terpal satu digulung, terus. Karena mulai gening ternyata sholat 11 rakaatnya pegel ya. Ternyata siang saum sambil kerja itu capek ya. Pengennya mah rebahan malam-malam teh. Ternyata abis saum, abis kerja terus malamnya 11 rakaat tuh pegel banget ya. Nggak apa-apalah, dah itu mah sunnah, dah yang wajibnya mah saum. Betul ya. Itu tuh Fenomena banget yang terjadi di masyarakat. akhirnya kita excuse kepada nafsu kita, lalu kita ngikutin nafsu kita. Apa-apa kali kan ini mah bukan malam ganjil ya, saatnya nonton nggak apa-apa. Terus sekali-kali nonton tuh cekrek, udah drakor. Padahal tilawah kita sebetulnya, tapi saya mah udah 2 kali hatam, dah 10 kali hatam juga nggak apa-apa bulan Ramadan mah ya. Iya, Malah lebih baik kan gitu. Nah itu nafsu tuh kadang-kadang suka didalilin. Dalilnya tuh gitu, nggak apa-apa kan sunnah kan nggak wajib kan. Kan kalau kita saum nggak tilawah nggak batal gitu. Betul. Kan. Sehingga nafsu itu kemudian yang memberikan excuse kepada diri kita untuk tidak gaspol gitu di dalam beramal saleh. Kemudian ada satu kultur juga yang menjadi tantangan di Indonesia khususnya ya, tantangan mudik, tantangan itu dia, ketupat Ustazah. lebaran gitu ya. Nyiapin kue. Nah, betul. Itu tuh perlu mindset yang menurut saya bukan berarti tidak mendukung pengembangan ekonomi di hari bulan-bulan Ramadan ya. Bukan. Tapi maksudnya gini, ketika kita punya mindset menuntaskan hari Ramadan terutama di 10 hari terakhir, tapi tantangannya itu justru kue udah ada belum ya? Kacang goreng udah ada, tiket udah ada belum, dan seterusnya itu bisa buyar tuh. Konsentrasi etikaf kita, konsentrasi target tilawah kita, konsentrasi sedekah yang tadinya pengen sedekah tiap malam 10 hari terakhir, saya pengen sedekah wakaf untuk masjid alumni misalnya gitu, atau untuk Kalam TV gitu. Udah diniatkan tuh. Begitu ada tawaran, ini paket kuenya murah loh, aduh kesini atau kesana ya. Aduh ternyata baju kapelan itu lucu ya. Kalau hari raya ada ini wakaf atau itu tuh lumayan menggoda menurut saya mah. Ini mah saya mah imannya masih lemah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian para alumni IPB dan jamaah masjid alumni IPB tidak serapuh itu. Tapi kita harus tetap waspada bahwa godaan itu, tantangan itu selalu ada di depan mata kita di hari-hari selama bulan Ramadan. Semoga kita sukses menjalaninya insya Allah. Insya Allah. Jadi ketika kita mengetahui tantangan-tantangan yang Betul. akan terjadi, otomatis kita udah punya strateginya ya. Betul. Oh tadi di 10 hari pertama nih iman kita masih stabil. Oh nanti nih bakal banyak gangguan. Kira-kira strategi apa saja nih yang harus dilakukan agar tadi ibadah kita stabil sampai hari terakhir Ramadan ya. Jadi kita harus mengenali juga ya Ustazah ya. Semangat yang afirmasi positif yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu menarik. Ketika Allah mengatakan ayyam ma'dudat, cuman beberapa hari berbilang kata Allah. Cuman beberapa hari doang gitu. Nah itu tuh harus betul kan 30 hari dari 365 hari. Itu kan nggak nyampe 10%. Betul. Cuman 8% kalau nggak salah dihitung-hitung ya. Jadi Allah mengatakan ayyam ma'dudat, tenang, gaspol terus, cuman 30 hari kok gitu. Aduh itu teh luar biasa ya. Kalau bisa mah kan jangan oper gigi tuh. Iya. Kalau bisa mah oper giginya tuh dari 1 terus sampai 5 gitu kan gitu. Kebanyakan orang di 10 hari pertama gaspol sampai 5, 10 hari kedua geser ke 4, ketiga 10 hari terakhir ke 0. Sibuk dengan kue, baju, tiket dan lain sebagainya. Langsung gagal fokus ya Langsung Ustazah gagal ya, fokus. Masya Allah. Jadi tadi ketika kita mengenali nih tantangan-tantangan yang akan dihadapi, otomatis kita juga sudah bersiap ya. Betul. Oh ini ada tantangan seperti ini, kita punya strategi seperti ini agar tadi ya terus bisa tancap gas ya hingga hari terakhir Ramadan. Karena tadi kalau misalnya kita enggak
aware, nggak waspada dengan tantangan, terutama tadi hawa nafsu, itu bakalan terlena ya Ustazah. Betul. Dan tadi ya, mendalilkan alasan ya, Masya Allah. Padahal, Ngedalilin amal, bukan ngamalin dalil. Masya Allah ya. Dan ternyata ketika kita mengetahui nih, wah nanti bakalan ada yang bikin gagal fokus nih, kue lebaran, ya mudik, ya baju lebaran, ya. Sehingga kita bisa waspada, nanti ini mah nanti bisa didelegasi ya, antisipasinya juga. Jadi sedia payung sebelum hujan ya, Makanya harus kompak sekeluarga tuh ya, harus punya visi misi yang kompak juga. Tadi juga ada yang menarik ya dari Ustazah Ais, juga ketika Ramadan ini terasa biasa saja ya, maka di situ kita harus senantiasa memperbaharui rasa itu ya. Mungkin bisa juga kita punya challenge ya yang baru lagi. Suasana baru, ketemu orang yang berbeda. Jadi kalau Ramadan ini kita itikafnya di mana, suasana rumah juga, kemudian target-target di rumah. Bahkan kalau boleh saya sarankan, justru baju baru, mukena baru, sarung baru, dan itu tuh harus persiapan sebelum Ramadan, dan itu tuh untuk bekal Ramadan. Iya betul. Bukan untuk sekedar showing di hari raya, apalagi flexing gitu ya. Tapi justru untuk menjadi bekal Ramadan kita, sehingga kali gitu ya kalau anak kita tarawihnya mukenanya lebih bagus, lebih semangat gitu kan, sajadahnya lebih bagus, lebih semangat, atau ganti suasana rumah seperti para sahabat itu kalau mau Ramadan itu rumahnya tuh dihias. Rumahnya tuh dihias. Jadi ada suasana yang vibes-nya dapat. Jadi kalau biasa aja ya nanti ya cepat melempem kali ya. Jenuh ya. Cepat jenuh. Makanya ketika kita menyadari kalau misalnya keimanan kita belum maksimal ya, kita harus benar-benar kayak membuat strategi-strategi apa saja nih yang bisa kita preconditioningnya harus lebih kuat. Harus benar-benar dirancang ya, karena memang ini panen pahala, dan tapi nggak mudah ya untuk dicapai gitu, karena bukan hari yang biasa. Oke Ustazah, tadi setelah kita memperbaharui nih suasana Ramadan kita, mungkin ada challenge yang baru di Ramadan kali ini, juga kita waspada nih dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi, sehingga kita punya antisipasi tadi, sedia payung sebelum hujan. Nah lalu Ustazah, pertanyaan selanjutnya, apakah syahrul tarbiyah ini hanya kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apakah bulan Syawal, bulan-bulan lainnya kita bisa terlena juga nih ya, bisa meninggalkan tadi ya kita udah belajar ini di Ramadan, kayaknya udah cukup nih, pahalanya udah banyak nih kayaknya. Lalu bagaimana kita bisa melanjutkan bulan-bulan selanjutnya tapi merasa masih di bulan suci Ramadan, Ustazah? Iya. Memang ya kalau kita orientasi pahala, apalagi pakai matematika anak SD gitu ya, kan ini udah banyak nih pahalanya, udah 1000 nih kayaknya ya, 1000 bulan nih, udah atuh ya ini lagi aja gitu. Memang tidak akan bukan tidak mungkin ya, mungkin aja ada ya, tapi secara umum semangat kita untuk ibadah secara kuantitas, secara kualitas seperti bulan Ramadan itu akan sulit. Akan tetapi paling tidak kalau dalam pemahaman saya itu Syawalnya tuh dapat gitu. Syawal tuh artinya naik. Jadi ada margin gitu loh. Dari sebelum Ramadan ditarbiyah di bulan Ramadan, asalnya kualitas kita itu 3 misalnya gitu, kita tarbiyah di bulan Ramadan, bisa jadi di tarbiyah tuh selama tarbiyah tuh dengan kualitas 100 misalnya. Tapi nanti setelah Ramadan itu enggak 3 lagi gitu. Naik ya, naik 5 atau 6 ya. Makanya kenapa mungkin hikmahnya nama Syawal itu ditempatkan setelah Ramadan. Syawal itu kan artinya meningkat. Artinya tuh naik, bertambah gitu. Jadi kenapa di Ramadan seperti itu? Karena memang itu prioritas aja gitu. Bukan berarti sepanjang tahun orang tuh harus ibadahnya, mau nak loh kemarin di Ramadan mah tilawahnya 2 kali 3 kali hatam, giliran di bulan lain sekali hatam aja jungkir jumpali gitu. Enggak begitu konsepnya, karena memang di bulan Ramadan itu adalah bulan spesial. Bulan spesial yang fokus kita ke situ. Nanti ketika di bulan-bulan biasa, bahkan Umar Ibn Khattab ini di luar Ramadan ya, nepuk pundaknya seorang pemuda
seorang yang masih gagah perkasa di waktu duha, dia lagi nangis di masjid. Ya. Lalu kata Umar, kalau kata bahasa kita, ini mah bukan waktunya. Sekarang mah waktunya kamu kerja sana gitu. Jadi memang timingnya masing-masing. ya. Nah, kalau saya berpikirnya 11 bulan kita dikasih oleh Allah tuh keleluasan untuk memilih keanekaragaman ibadah kita, dari berdagang, dari Iya, betul, jadi ya. ngajar, jadi dokter, jadi tukang, jadi segala macam gitu. Tapi di bulan ini Allah meminta perhatian kita sampai Allah menyebutkan ayyama ma'dudat. Cuman beberapa hari kok gitu. Ya, Masya Allah. Fokus dulu sama Allah gitu. Nah, yang harus ada itu margin. Kenaikan kualitas kita. Nah, itulah keberhasilan proses tarbiyahnya. Seberapa jadi lebih takwa kita. Seberapa jadi lebih bersyukur kita, seberapa jadi lebih bijak, lebih smart kita mempersiapkan hari akhir, menentukan hidup kita mau seperti apa. Memang akan sangat berat ya kalau buat saya nih, seperti bulan Ramadan gitu terus saumnya, jangankan saum tiap hari ya, saum Daud aja tuh cuman sedikit orang yang mampu kan gitu ya. Paling tidak ada margin, sehingga kita bisa melihat bahwa proses tarbiyah di bulan Ramadan itu berhasil gitu. Tapi kalau proses tarbiyah di bulan Ramadan itu tidak mengubah apapun di dalam diri kita, nah sahrul tarbiyahnya gagal itu kalau menurut saya. Tapi mendapat pahala kan Bu Sufi? Alhamdulillah. Cuman khawatirnya yang kayak disebutkan oleh Rasul, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus, kata Rasulullah. Jangan sampai. Jadi pemirsa Jamaah Kalam TV dan Masjid Alumni IPB dimanapun berada nih, agar kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja ya, maka kita harus benar-benar meletakkan tadi ya, keimanan dan syahrul Ramadan ini benar-benar bisa kita bawa ya. Ketika kita kembali ke bulan Syawal, ada peningkatan tadi ya. Mungkin yang tadinya tilawahnya 1 juznya malas-malesan, di bulan Syawal walaupun masih ada 1 juz, nikmat, tapi nikmatnya Masya Allah, duhanya 2 rakaat di bulan Syawal meningkat ya 6 rakaat atau 4 rakaat. Dan juga ketika kita kembali dengan aktivitas kita sebagai misalnya guru, pengajar, dosen itu dengan kualitas kerja yang lebih baik. Kualitas kerja yang baik, jadi dosen yang lebih bertakwa, guru yang lebih bertakwa, tadi dokter yang lebih bertakwa, hasil dari tarbiyah itu sendiri. Karena hakikatnya di bulan Ramadan syahrul tarbiyah ini harapannya di bulan Syawal kita meningkat gitu ya. Jadi kita mendapatkan banyak sekali pelajaran, jadikan Ramadan ini sebagai universitas untuk kita benar-benar menempa diri, sehingga kita bisa menyongsong bulan-bulan selanjutnya menjadi hamba yang Allah harapkan ya. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Masya Allah, podcast kali ini sangat menginspirasi dan memberikan semangat nih ya di bulan-bulan Ramadan ini. Insya Allah di hari-hari ke depan ya kita bisa menghabiskan Ramadan menjadi lebih baik. Masya Allah, semoga bermanfaat di podcast kita pada kesempatan kali ini. Oke, Jamaah Kalam TV dan Jamaah Masjid Alumni dimanapun berada, cukup sampai di sini podcast kita. Nanti kita akan berbincang lagi dengan Ustazah di tema selanjutnya. Saya Vera Farfala dan Ustazah Aisufi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita
kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.